Tersebutlah konon ada seorang Sandoko, begitu sebutannya, yaitu orang yang di dalam hidupnya menjadikan semedi itu sendiri sebagai sarana utama dirinya untuk bisa berhasil melakukan persatuan atau perpaduan dengan Sang Hyang Bathara Guru. Seorang Sandoko tersebut juga konon telah berhasil mendapatkan apa yang disebut sebagai lingga yang terdapat di Gunung Kawi. Dari lingga yang terdapat di Gunung Kawi tersebut, maka Sang Sandoko ini akan bisa mendapatkan zat-zat kehidupan yang tidak akan berakhir pada hukum kematian. Zat tersebut adalah amerta. Disebutkan juga bahwa Gunung Kawi tersebut kemudian mengembangkan dirinya sendiri menjadi 7 bagian. Maka dengan demikian muncullah kemudian apa yang disebut sebagai Saptaning Parwata, yaitu kumpulan dari 7 gunung suci, dan Saptaning Resi, yaitu kumpulan 7 guru suci. Dari itu semua sesungguhnya adalah bagian dari Ekaning Aksara, yaitu aksara yang satu atau aksara yang tunggal, yang selanjutnya akan mengembangkan dirinya sendiri sehingga menjadi 7 bagian banyaknya. Selanjutnya, Saptoning Ongkaro atau 7 macam ongkaro itu adalah juga disebut sebagai Saptaning Tirta atau 7 macam air suci, yang selanjutnya juga berkembang menjadi Saptaning Pramono atau 7 daya dari kehidupan. Oleh karena itu maka dengan demikian Sang Sandoko tersebut sangatlah patut diberikan penghormatan oleh orang-orang yang hidup di dalam kehidupan ini, oleh karena sesungguhnya Sang Sandoko tersebut telah berhasil atau mengetahui yang selanjutnya ditularkan kepada orang-orang tentang apa yang disebut sebagai hukum dari putaran sehat dan yang sakit. Sang Sandoko juga mengetahui apa yang disebutkan sebagai perputaran dari yang hidup dan yang mati. Sang Sandoko juga mengetahui apa yang disebutkan sebagai perputaran-perputaran dari yang namanya surganing dan nerakaning. Jika tidak mengetahui akan hal-hal yang diketahui oleh Sang Sandoko tersebut, maka manusia akan mendapatkan apa yang disebut dengan utpataning, yaitu tanda-tanda bahwa dirinya, yaitu manusia, akan ditarik kembali menuju ke alam yang disebut dengan alam Yamaning. Alam Yamaning yaitu alam dari dewa kematian, yang rentang waktunya akan sama lamanya dengan lamanya periode kita atau ia untuk menimbun penderitaan-penderitaan yang menyakitkan tersebut. Dari penderitaan-penderitaan yang menyakitkan tersebut, yang pada akhirnya akan menyebabkan adanya pralaya atau praloyo, atau
mendapatkan kesengsaraan yang tidak berujung. Adapun atmo atau atma dari orang-orang yang memiliki sifat-sifat demikian itu patutlah akan dibebaskan, yaitu orang yang sudah mengetahui apa yang sudah diketahui oleh Sang Sadoko tersebut akan dibebaskan oleh beliau yang memiliki perwujudan sebagai Gunung Kawi, yang mana dan apa saja kaya sesungguhnya dari beliau yang disebut memiliki bentuk perwujudan sebagai Gunung Kawi itu apa sebenarnya. Perwujudan tersebut sesungguhnya adalah orang yang telah berhasil mendapatkan apa yang disebut sebagai tengeran dari alam sakolo atau sengkolo, yaitu alam yang ada di dalam lingkaran kuasa waktu ini, yang dinamai sebagai tengeran. Itu apa? Tengeran itu adalah sesungguhnya adalah tanda. Apa itu sebenarnya? Tanda-tanda apa itu? Bahwa tanda ini akan kembali pulang ke alam surga. Tanda-tanda. Di manakah sejatinya? Ya, di mana sejatinya tempat dari alam yang disebut sebagai surganing tersebut, yang dimaksud di dalam tengeran tadi. Yang disebutkan sebagai alam surganing tersebut adalah keadaan dari orang-orang yang di dalam waktu yang sangat lama di dalam kehidupannya tidak menjumpai atau tidak mendapatkan sebab-sebab yang menyebabkannya menderita di alam sengkolo ini, yaitu alam yang tidak terkena pengaruh dari lingkaran kuasa waktu atau kala. Yang kedua, orang-orang seperti tersebut di atas tidak akan pernah dilewatkan di dalam apa yang disebut sebagai Saptaning Wegung, yaitu tidak akan terlewatkan di dalam ke-7 hari yang ada. Jadi Saptaning Wegung itu adalah 7 hari yang kita lalui. Kemudian orang-orang itu bagaimanapun juga pada akhirnya akan mati juga. Itulah pertanda bahwa orang-orang tersebut telah mendapatkan apa yang disebutkan sebagai surganing di alam yang bersifat sekolo ini, yaitu alam yang tidak atau yang ada di dalam pengaruh kekuasaan waktu. Ya, alam sengkolo, yaitu alam yang ada di dalam pengaruh kekuasaan waktu atau yang tidak terlewatkan atau terlepaskan dari hukum waktu. Jenis surganing yang seperti itulah yang akan didapatkan oleh orang-orang tersebut. Tidak atau belum patut orang-orang tersebut untuk melepaskan atmaning. Oleh karena ketika orang-orang tersebut masih hidup, mereka akan mengetahui bagaimana caranya Angwedono Sowo, yaitu melaksanakan upacara-upacara tingkatan pembersihan mayat orang yang sudah mati. Yang kedua adalah Angwedono Asti, yaitu melaksanakan upacara-upacara tingkatan pembersihan tulang-tulang sisa-sisa dari proses kematian. Angwedono Atmo, yaitu menyelaksanakan upacara-upacara tingkatan pembersihan atau penyucian atmaning dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi orang-orang inilah yang nanti akan melaksanakan 3 tahapan upacara ini. Orang yang sudah melewati atau sudah mendapatkan pengetahuan tersebut maka akan bisa melaksanakan hukum atau upacara 3 tahap tersebut.
Oleh karena itu, janganlah hendaknya sampai sama sekali tidak mempercayai apa yang disebut sebagai paramotigo tersebut. Itu paramotigo itu adalah Angwedono Sawa, Angwedono Asti, dan Angwedono Atmo. Janganlah hendaknya dirimu sampai terlanjur mengalami keasikan dengan gerak-gerik dari pikiran kita sendiri. Oleh karena ketiga-tiganya itulah yang akan membuat atau yang menyebabkan adanya keasikan-keasikan dari pikiran tersebut. Oleh karena keadaan pikiran tidak masih atau bekerja pada tingkatan yang sifatnya adalah menduga-duga. Yang kedua, keadaan pikiran ketika masih bekerja pada tingkatan yang sifatnya ada dalam atau masih dalam merasa-rasa. Yang selanjutnya adalah keadaan pikiran kita ini yang masih bekerja pada tingkatan yang sifatnya adalah masih dalam tahap berpikir-pikir. Oleh karena itulah, maka hendaknya awasilah selalu dengan cermat segala gerak-gerik dari pikiran tersebut, yaitu pikiran kita itu, dengan cara sesama dan dengan waspada. Bagaimana saja cara-cara yang ditempuh sehingga akan dapat berhasil mengawasi gerak-gerik dari pikiran-pikiran tersebut yang akan menuju kita ke orang yang bisa mengetahui dengar dari alam yang kita tempati dan lalui ini. Tersebutlah ada ajaran-ajaran dari beliau, yaitu Bathara Guru, yang disebut sebagai Bhagawan Indraloka. Seperti berikut ini adalah ajaran-ajaran dari Bhagawan Indraloka. Melalui Bathara Guru kita akan mendapatkan ajaran Bhagawan Indraloka. Lantas, apakah yang disebut dengan ajaran Bhagawan Indraloka tersebut? Ada sebuah cara, yaitu sebagai wacana pembandingku kepada dirimu, wahai muridku. Ya begitu bahasanya. Pandang-pandanglah sebuah kaca cermin dengan cara yang sesama. Semuanya, bahkan sampai selembar rambut pun akan nampak di dalam bayangan yang kelihatan ada di dalam kaca cermin tersebut. Berkacalah kepada diri kita sendiri. Kaca cermin tersebut sesungguhnya terpisahkan dengan rasa. Pada saat bayangan-bayangan tersebut menghilang dari kaca cermin tersebut, kemana sajakah perginya bayangan-bayangan tersebut kemudian menghilang? Siapakah yang benar-benar mengetahui kemana arahnya bayangan-bayangan itu menghilang? Dipikir-pikir, bayangan tersebut dipikirannya dapat pada wajah yang asli. Bayangan tersebut ternyata tidak terdapat di sana. Pada wajah yang asli tersebut, di manakah sesungguhnya keberadaan dari bayangan-bayangan tersebut? Beginilah antara lain ucapan-ucapan dari beliau, yaitu Bhagawan Indraloka. 1001 orang merasa-rasa telah mengetahui tentangnya, yaitu tentang dirinya sendiri. Sebagai kesimpulannya, maka dengan demikian pada tempat pertemuan antara si Waning dan Budaning tersebut juga adalah sebagai tempatnya untuk mengembara. Di sanalah adalah tempat kedudukan dari diri beliau, yaitu Bathara, yang akan nampak perwujudannya seperti benar-benar nyata adanya. Adapun sekarang ini aku akan mengajarkan tentang apa yang ia katakan kepadaku. Apabila telah mendapatkannya sebuah gelang, yaitu memiliki bentuk berupa lingkaran, suatu zat, suatu bentuk,
yang berbentuk lingkaran, maka dengan gelang tersebut akan sampailah di tempat dari mana awal mulanya, yaitu dengan cara menempuh lingkaran dari gelang itu. Perkawinannya berlangsung di dalam hubungan antara Sang Hyang Surya, yaitu matahari, dan Sang Hyang Sasongko, yaitu bulan. Wahai putraku Sang Kumorojono, sesungguhnya memang terdapat jalannya dari yang disebut-sebut sebagai Paromo Tigo tersebut, maka dari itu hendaknya ketahuilah tentang jalan-jalan tersebut dari dirimu terlebih dahulu. Apabila dirimu memang ingin mendapatkan sifat-sifat keutamaan-keutamaan dari yang disebut sebagai istilah kelepasan tersebut, yang terdapat 3 macam cara atau jalan untuk melaksanakannya, yaitu Anyo Wedono, yaitu suatu cara melalui pelaksanaan rangkaian kegiatan upacara-upacara tingkatan pembersihan atau penyucian mayat dari orang-orang yang telah meninggal. Asti Wedono, yaitu suatu cara melalui pelaksanaan atau rangkaian kegiatan upacara-upacara tingkatan penyucian atau penyucian abu dari tulang-tulang sisa-sisa pembakaran mayat. Angat Wedono, yaitu suatu cara melalui pelaksanaan rangkaian kegiatan upacara-upacara pada tingkatan penyucian atmo dari orang-orang yang meninggal, seperti yang saya sebutkan tadi. Hendaknya lah orang-orang yang menjadi seorang pendeta, ini adalah sifat-sifat atau langkah-langkah untuk menjadi seorang pendeta di zaman itu. Harus telah memahami ketiga-tiga macam hal tersebut sampai habis tuntas. Yang mana sajakah dari ketiga-tiga hal tersebut? Apa saja itu? Yang pertama adalah Anjaning Nirmolo. Yang kedua Anjaning Sukmo Nirmolo. Dan yang terakhir adalah Anjaning Sukmo Sunyo Nirmolo. Inilah tahapan-tahapan awal orang yang seperti saya sebutkan di awal tadi. Seorang yang akan atau yang mendapatkan cara untuk menjadi Sandoko. Yang disebutkan ya lantas ini ya, yang disebutkan ini. Kemana ya, kemana jalannya perginya Sang Atmo tersebut setelah hambatan-hambatan tersebut disucikan, maka dengan demikian Sang Atmo tersebut akan bisa lepas bebas dari yang disebut dengan Tripradono. Yang dimasukkan dengan Tripradono itu apa? Tripradono adalah lobaning, ya, sifat lobaning, yaitu sifat-sifat dari tamak manusia, ketamaan. Dan yang kedua adalah muaning. Muaning adalah sifat-sifat dari kebingungan. Dan yang ketiga adalah sifat dari murkaning, yaitu sifat-sifat dari kemarahan. Lubaning adalah sebutan dari keadaan, dan apabila seseorang tidak mau sedikit pun merasa kekurangan, keadaan-keadaan yang sifatnya serba berlebihan sajalah yang menjadi keinginan-keinginan dari orang tersebut. Maka dengan demikian, sudahlah pastilah akan mengalami penderitaan-penderitaan pada akhirnya juga apabila ternyata sedikit jumlah yang diberikan kepada dirinya atau sedikit yang didapatkan oleh dirinya. Namun sebaliknya akan menjadi senang rianglah perasaan-perasaan hatinya apabila yang diberikan kepada dirinya itu
atau yang didapatkan oleh dirinya itu adalah sesuatu yang serba banyak dan serba berlebihan. Orang yang bersifat lobaning tersebut itu tidak akan pernah henti-hentinya, baik sepanjang siang maupun sepanjang malam. Pekerjaan dari budinya hanya mengundang-undang berbagai bentuk kesenangan-kesenangan yang akan digapai tersebut. Berbagai macam bentuk kesenangan-kesenangan tersebut secara terus-menerus dicari-cari olehnya dan senantiasa dikejar-kejar olehnya. Oleh orang-orang yang perbuatan-perbuatannya mengundang-undang kesenangan-kesenangan seperti itulah, maka niscaya akan didapatkan oleh dirinya perasaan-perasaan tidak akan yang disebut dengan puas diri. Selanjutnya, disembunyikanlah oleh dirinya perasaan-perasaan puasnya tersebut dengan sangat rapat. Karena di dalam perasaan-perasaan mulai muncul ketakutan-ketakutan akan kecemasan kalau nantinya akan ada atau hal-hal tersebut akan hilang, yaitu puas diri. Seorang sandoko yang ingin mendapatkan apa yang disebut dengan Gunung Kawi tersebut, ya, yang memiliki perwatakan, yang memiliki sifat-sifat atau watak sifat-sifat lobaning seperti tersebut di atas, ya, yang barusan disebutkan, tidaklah sesungguhnya dipatutkan untuk diminta agar melaksanakan upacara-upacara tingkat Sawawedono, karena belum mampu untuk mengendalikan atau mengenal dirinya. Yang disebutkan sebagai sifat-sifat yang mohaning sekarang disebut sesungguhnya adalah perasaan-perasaan yang menjadi senang hati atau menjadi berbangga hati apabila dirinya dipuja-puja oleh karena saking besarnya petunjuk atau pandai atau kepemikiran cerdas. Karena cerdas itu kita dipuja-puja, kita masih bangga, masih senang. Itulah yang disebut dengan muani. Saking besarnya tindakan-tindakan, yaitu tindakan-tindakan kita, apa yang dihasilkan oleh kita. Kalau kita masih membanggakan itu, kita juga masih dalam golongan lupa. Saking besarnya lagak dan laku, jadi lagak-lagak kita ini masih besar dan masih dibanggakan, itu juga masuk dalam lingkar dari lupa. Dan juga orang yang masih ingin dipuja-puja masuk juga dalam lingkar lupa. Saking besarnya keinginan-keinginan dari pikiran juga dalam lingkar lupa. Ia tidak bisa lagi mengetahui dengan pikiran, juga masuk dalam lingkaran lupa. Tidak juga ia bisa mengetahui apa yang disebut dengan jalan bujana, itu juga masih dalam lingkar lupa. Itulah sifat-sifat dasar-dasar dari murid orang yang membaktikan dirinya, yang akan bisa mendapatkan Gunung Kawi, yaitu orang yang bisa mengantarkan orang lain untuk menuju Astiudono tadi. Ia juga disebutkan dengan istilah muruka, orang yang belum bisa atau belum mendapatkan
apa yang saya maksudkan tadi itu ada dalam lingkar murka. Jadi contohnya adalah mengucap-ucapkan bahwa tidak ada seorang pun orang lain pun di sekelilingnya yang tingkatan-tingkatannya menyamai seperti kualitas dirinya, itu juga masih masuk atau belum termasuk, karena masih masuk dalam lingkar dari murka. Dia juga bukan atau bahkan tidak termasuk dalam hukum yang tanpa malu, atau masih masuk dalam orang yang malu-maluin kalau bahasa sekarang. Dia juga bukan tanpa malu-malu mengaku-ngaku bahwa dirinya sendiri yang telah berhasil. Itu juga masuk dalam tingkatan atau lingkaran dari murka. Maka itu juga belum masuk dalam lingkup Sandoko yang akan mendapatkan gunung kawi tersebut. Jadi gitu, orang masa lampau untuk menjadikan dirinya sebagai murid dari alam yang tujuannya adalah menolong orang lain untuk melewati yang disebut dengan kematian itu tidak mudah. Orang yang akan mendapatkan gunung kawi, Sang Sandoko tadi itu, yang akan mendapatkan gunung kawi itu juga bukan hal yang mudah. Dari pelajaran-pelajaran ini maka apakah kita harus semua ini harus bisa melakukan hal itu? Kemungkinan juga akan berat, tetapi kalau kita tidak mencoba juga tidak akan pernah bisa atau ada. Tujuannya apa? Kita tujuannya adalah menolong orang lain. Menolong orang lain. Tetapi ya, sebelumnya kita harus membersihkan diri dari 3 hal itu tadi. Menolong dalam tanda kutip di sini adalah menolong orang lain yang akan melintasi, akan menuju sunyi, yaitu hari di mana datangnya kematian. Jadi gitu, antara gunung kawi yang ditujukan untuk Sang Sandoko, murid-murid dari alam semesta yang akan menolong orang lain untuk melintasi, untuk berlayar ke alam selanjutnya, pun juga tidak mudah karena harus menyucikan dirinya sendiri. Itulah pelajaran dari masa lalu. Jadi kayak gini, untuk sahabat semua, dalam rangkuman pendeknya dari hal yang panjang dari lontar gunung kawi ini, rangkuman pendeknya adalah tidak mudah untuk menjadi orang, atau yang kalau zaman umum sekarang yang lebih dikenal orang, untuk menjadi ulama atau pendeta atau pemuka agama, karena harus melintasi dirinya sendiri dulu. Ya. Jadi kalau kita mau menjadi orang-orang pemuka agama atau lainnya, ya karena sebutannya banyak, karena agama juga banyak yang berbeda, maka hendaknya kita harus menaklukkan diri kita sendiri. Ibarat kita harus bercermin seperti itu tadi. Supaya apa? Kita juga akan bisa menolong orang lain. Jangan malah kita membenamkan diri kita melalui kepemukaan agama kita yang kita emban, malah kita menjerumuskan orang